Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Masjid Mujahidin rahimakumullah, sesarengan monggo kita tansah muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala, Allah ingkang sampun peparing nikmat dumateng kita sedaya, nikmat zahir ugi batin, khususipun nikmat Islam, nikmat iman. Mugi-mugi kita sedaya saged istiqomah anggenipun Islam lan iman ngantos wangsul malih wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kawit kalihipun selawat salam mugi kunjuk dumateng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan kita ingkang kanthi ajaran agami Islam utawa keselamatan kita sedaya teng donya dumugi akhirat. Sesarengan monggo kita wiwiti kanthi waosan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mugi-mugi Allah paring ridho napa ingkang kita acaraken, mugi-mugi dicatet dados salah satunggalipun amal kesaenan kita. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu rahimakumullah, kita lajengaken tafsir Ibnu Katsir surat At-Taubah ayat 37 nggih. Ayat 37, innaman nasi'u ziyadatun fil kufri. Innaman nasi'u ziyadatun fil kufri. Ayat 37 surat At-Taubah. Sampun nggih Bapak Ibu? Kita waos setunggal ayat, monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innaman nasi'u ziyadatun fil kufr yudallu bihil ladzina kafaru yuhillunahu amaw wa yuharrimunahu amal liwati'u iddata ma harramallahu fayuhillu ma harramallahu zuyyina lahum su'amalihim wallahu la yahdil qaumal kafirin. Bapak Ibu rahimakumullah, ayat 37 surat At-Taubah masih melanjutkan penjelasan di ayat sebelumnya, ayat 36, bahwa di ayat 36 Allah mengatakan kalau bilangan bulan di sisi Allah sejak diciptakannya langit dan bumi ini ada 12 bulan. Salah 4-nya adalah bulan-bulan yang dimuliakan, bulan-bulan yang haram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, lalu kemudian Rajab. Nah, di sini di ayat 37 Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang musyrik. Waktu itu yang mana mereka sukanya itu, mereka juga mengetahui bahwa bulan haram itu ada 4, tetapi mereka tidak konsisten. Kadang-kadang bulan ini yang dianggap bulan haram, di tahun berikutnya diganti di bulan yang lain sesuai dengan keinginan mereka. Nah, di sini Allah mengatakan bahwa innaman nasi'u, sesungguhnya
mengulur-ngulur, menunda-nunda bulan-bulan haram itu merupakan ziyadatun fil kufri, bentuk kekafiran yang kuadrat. Jadi betapa sangat kafirnya gitu orang-orang yang mengulur-ngulur dan menunda-nunda bulan haram tersebut. Jadi kasusnya mereka itu misalnya ketika di bulan haram dilarang berperang begitu ya. Di saat mereka ingin melakukan peperangan, maka mereka mengatakan bahwa misalnya bulan Muharram ini, bulan Muharram tahun ini itu bulan yang halal, sehingga kita boleh berperang. Kenapa mereka mengatakan demikian? Karena memang mereka sedang ingin berperang. Di tahun berikutnya mereka mengembalikan lagi keharaman, kemuliaan dari bulan tersebut. Nah, di sini Allah mengatakan bahwa menunda-nunda, mengganti-ganti bulan-bulan seperti itu ziyadatun fil kufri, menambah kekafiran mereka. Jadi wes kafir semakin kafir, kafir kuadrat. Kenapa kok menambah kekafiran? Karena satu, mereka melanggar kemuliaan bulan yang memang mulia. Misalnya mereka perang di bulan Muharram, yang pada tahun itu mereka mengatakan itu bulan yang halal. Itu kan mereka melanggar kemuliaan dari bulan tersebut. Itu bentuk kafiran yang pertama. Bentuk kafiran yang kedua, mereka kemudian mengharamkan bulan setelahnya yang itu adalah bulan halal harusnya. Jadi ketika Muharram itu mereka halalkan, maka gantinya itu di bulan berikutnya. Bulan Safar menjadi bulan yang haram, gentine bulan Muharram. Seperti itu mereka. Jadi kafirnya kuadrat, menentang apa yang diharamkan Allah lalu membuat aturan sendiri. Maka orang yang seperti itu ya itu tadi ziyadatun fil kufri. Mereka ini kuadrat kafirnya. Sudah enggak mau ikut aturan, terus membuat aturan sendiri gitu. Kalau enggak mau ikut aturan sebenarnya satu toh, tapi terus saya enggak mau kayak gitu. Saya maunya begini, lalu membuat aturan sendiri. Nah, itu ziyadatun fil kufr. Nah, orang yang seperti itu kata Allah Subhanahu wa taala, yudallu bihil ladzina kafaru. Sikap mereka yang menunda-nunda, mengulur-ngulur bulan-bulan haram seperti itu, gara-gara sikap mereka yang demikian itu mereka tersesatkan. Jadi orang-orang yang kafir itu tersesatkan karena perbuatan dan sikap mereka tersebut. Tidak hanya sesat, tapi mereka tersesatkan. Artinya ya ada pihak yang berpengaruh untuk menyesatkan mereka. Jadi kan ada istilahnya sesat dan menyesatkan. Ada orang yang dia hanya sesat tok, dia nggak berusaha menyesatkan orang lain. Levelnya beda nih. Kalau orang itu sesat dirinya sendiri, nggak ngajak orang lain, itu masih ya dalam tanda kutip masih lumayan gitu. Karena ketidakbaikannya tidak berpengaruh kepada orang lain. Tapi ada orang yang dia sudah sesat, dia sudah jahat, mempengaruhi orang lain untuk melakukan perbuatan jahat juga. Nah, orang yang menyesatkan seperti itu, dia sesat dan dia menyesatkan, itu ya akan menanggung dosa
kesalahan dari orang-orang yang dia sesatkan. Kalau dia sesat tanpa ngajak orang lain, hanya dosanya yang dia tanggung. Tetapi kalau selain dia sesat, nakal, mengajak nakal orang lain, maka nakalnya dia menjadi tanggungan, nakalnya orang yang dia ajak juga menjadi tanggungannya. Yang nakal tetap mendapatkan nopo niku dosanya, lalu yang ngajak nakal, selain dia berdosa karena nakal, juga dia berdosa karena mengajak orang lain melakukan ketidakbaikan. Itu sesat dan menyesatkan. Sesat dan menyesatkan itu merupakan ciri dari setan. Setan itu sesat, dia berjanji untuk menyesatkan orang lain. Maka kalau ditanya siapa sih kok Allah mengatakan kita diminta untuk berlindung dari setan jenis jin dan manusia. Setan dari jenis manusia itu yaitu orang yang sesat dan dia mengajak orang lain supaya sesat. Itu setan. Kalau orang hanya sesat secara sendirian, lingkungannya nggak terpengaruh, itu elek ya tiba dewe. Tapi kalau mempengaruhi lingkungan untuk ikut jelek seperti dia, yang mengakibatkan masyarakat secara umum itu menjadi tidak baik, dia itu setan. Kita diminta untuk berlindung dari model orang-orang yang seperti itu. Itu yudhallu bihil ladzina kafaru. Sekarang ini ya banyak sekali setan yang artinya sesuatu yang mempengaruhi hidup kita, mempengaruhi cara pikir kita, begitu. Dia sesat, tapi juga ikut menyesatkan, itu ya banyak. Nah, kita perlu berhati-hati. Wujudnya tidak hanya fisik manusia, ya banyak media sekarang atau banyak sarana sekarang ini yang bisa menyebabkan kita tersesat. Itu juga setan, karena dia sesat dan menyesatkan orang lain. Nah, mereka ini orang-orang kafir itu tadi nggih yuhillunahu aman wa yuharrimunahu aman. Bentuk kesesatan mereka, di 1 tahun mereka mengatakan bahwa ini memang bulan haram, di tahun berikutnya mereka mengatakan ini bulan yang halal. Itu kan sama saja nyaingi Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hal pembuatan aturan atau syariat. Yang berhak menentukan boleh nggak boleh, lakukan jangan lakukan, halal haram, itu kan hak mutlaknya Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai sesembahan atau Tuhan kita. Yang berhak membuat aturan itu Allah. Lalu kemudian ada orang yang sudah tidak mengikuti aturan itu, membuat aturannya sendiri. Maka orang yang demikian itu kebangetan karena nandingi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu rahimakumullah ya, kita beragama itu kan ya hanya sekedar ittiba saja. Hanya sekedar mengikuti saja. Apa yang disampaikan Allah dan Rasulnya lakukan, ya kita lakukan. Apa yang disampaikan Allah dan Rasulnya jangan kamu lakukan, ya tidak kita lakukan. Apa yang dinyatakan oleh Rasulullah dan Allah kamu boleh melakukannya, maka kita bisa memilih melakukan itu atau tidak. Kan hanya seperti itu. Kita nggak boleh kemudian Allah melarang, tapi yo sepertinya saya pengen melakukannya, tak melakukan nggak bisa seperti itu. Kita dianggap orang yang melakukan pelanggaran karena yang membuat aturan itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita penerima aturan
tersebut. Kalau kita nggak mengikutinya, maka kita dianggap melanggar. Suka tidak suka, ngoten nggih, kita dianggap sebagai orang yang melanggar. Nah, mereka ini orang-orang kafir, Bapak Ibu rahimakumullah, niku wau mengharamkan 1 tahun, lalu menghalalkan 1 tahun berikutnya. Supaya apa? Liwati'u iddata ma harramallah fayuhillu ma harramallah. Supaya bilangan bulan haram yang ditetapkan oleh Allah, ngaten nggih, itu bisa mereka penuhi. Tetapi mereka berada dalam kesalahan karena mereka menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ditetapkan oleh Allah bukan hanya bilangannya 4. Begitu nggih? Tetapi sudah definitif bulan-bulannya. Maka selain harus menepati 4, waktunya juga harus tepat pada keempat-empatnya. Kalau oke 4, tapi ternyata kok tidak pada tempatnya, ya tetap dianggap pelanggaran. Misalnya awak dhewe sholat 5 waktu, itu kan sudah waktunya sudah ditentukan, kapan mulainya, kapan berakhirnya, gitu. Lalu kemudian kita membuat aturan sendiri. Yang penting kan 5 kali sholat, begitu. Yang penting kan 5 kali sholat. Mau saya lakukan kapanpun, misalnya sehari dikebut dalam 1 waktu misalnya, yang penting kan 5 kalinya. Nah, itu tidak diperkenankan karena waktunya sudah ditentukan. Tidak bisa kita mengatakan habis ini kita langsung sholat nopo isya dan subuh, supaya pas subuh kita bisa tenang, nggak usah bangun, misalnya seperti itu. Ya nggak bisa. Dengan berdalih kan yang penting 5 waktu, atau yang penting jumlah rakaatnya itu nggak bisa. Jadi selain jumlahnya, waktunya juga sudah ditentukan. Dua-duanya harus kita penuhi. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, apa yang menyebabkan mereka orang-orang kafir itu kok berani-beraninya melakukan pelanggaran yang sangat berat seperti itu, karena ikut membuat aturan, bahkan menyalahi aturannya Allah Subhanahu wa taala, karena zuyyina lahum su'u amalihim, karena dibuat indah dan menarik untuk mereka amalan-amalan mereka yang buruk itu. Jadi amalan-amalan yang enggak baik itu oleh setan, ngaten nggih, itu dibuat menarik bagi mereka. Sehingga mereka terpengaruh dan mengikuti aturan itu. Ya tidak hanya setan, ya nafsu mereka juga. Pas arep perang, iki waya perang awak dhewe wani, kekuatannya wis siap kabeh. Tapi ini bulan haram, wis enggak apa-apa. Kita ganti di bulan berikutnya, mumpung kekuatan kita masih sangat kuat misalnya. Enggak bisa seperti itu. Yang menyebabkan mereka kayak gitu karena zuyyina lahum su'u amalihim. Dihiasi, amal buruk mereka itu dihias sehingga tampak menarik. Tazyin atau berhias itu adalah memoles sesuatu, supaya lebih indah, lebih baik ketimbang hakikatnya. Yang lebih indah itu hanya tampilannya, tetapi hakikatnya tetap sama. Itu yang dimaksud berhias. Ya kalau misalnya gini, misalnya ya, ibu-ibu khususnya, kan berhias, berhias supaya apa? Supaya bisa tampil lebih menarik, lebih ayu dan seterusnya.
Tapi itu hanya sekedar tampilan. Dan wujud aslinya atau hakikatnya ketika hiasan itu dihilangkan akan muncul kembali. Nah, itu tazyin. Hiasan seperti itu hanya sekedar ya hiasan saja, hanya sekedar tampilan saja untuk menutupi hakikatnya. Ketika hiasan itu sudah hilang, maka hukum aslinya akan kelihatan atau tampilan aslinya akan kelihatan. Sehingga Bapak Ibu rahimakumullah, kalau sesuatu itu hanya sekedar menjadi hiasan atau dipakai untuk berhias, maka ya kita harus tahu hakikat sebenarnya di sebalik apa yang dihias tersebut. Karena kalau misalnya buruknya amal mereka ini yang dianggap baik, anggapan itu atau hiasan itu dihilangkan, akan muncul hakikatnya, yaitu sesuatu yang tidak baik. Nah, betapa sering kita, Bapak Ibu rahimakumullah ya, ketika iman kita lemah, ketika nafsu kita mendominasi begitu, sesuatu yang tidak baik itu tampak di mata kita menjadi sesuatu yang baik. Kenapa kok bisa kelihatan baik dan menarik? Karena ada yang menghias. Ngaten. Siapa yang menghias itu? Kalau enggak nafsu kita, ya setan. Ketika nafsu kita itu melemah, ngaten nggih, ketika bisikan setan itu bisa kita kalahkan, maka tampilan asli dari sesuatu yang enggak baik itu akan kita sadari dia sebagai sesuatu yang enggak baik. Saya kira kita punya banyak pengalaman tentang hal itu. Ketika iman kita lemah, kita berani melakukan kemaksiatan. Tapi ketika kita sudah melakukan terus sadar, aku kok nglakoni ngono kuwi mau ngopo ya? Kok ora isin ya? Dan seterusnya. Kenapa kita napa niku kembali tersadar seperti itu lalu kita merasa malu atau yang sejenisnya? Karena kita diperlihatkan kembali tampilan aslinya. Saat kita melakukannya, kita istilahnya buta mata atau gelap mata. Tapi ketika sudah dibuka kembali, kita akan malu. Setelah melakukan hal tersebut, itu zuyyina lahum su'u a'malihim. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, karena orang-orang kafir itu lebih tertarik dengan amal-amal yang tidak baik, lebih cenderung, lebih ingin melakukan amal-amal yang buruk, maka Allah itu atau maka hidayah Allah itu tidak sampai kepada mereka. Kenapa? Karena hidayah Allah Subhanahu wa taala itu hanya bisa ditangkap oleh orang yang berbuat baik. Jadi sebenarnya hidayah Allah itu selalu ada, selalu menyertai kita. Paling tidak hidayah dilalah, memberitahu kita dengan ayat-ayatnya dan macam-macamnya, itu selalu ada, selalu menyertai kita semua. Hanya bedanya adalah ada orang yang mau menangkapnya, dan ada orang yang tidak mau menangkapnya, atau ada orang yang bisa menangkapnya dan ada orang yang tidak bisa menangkapnya. Ketika seseorang itu lebih memilih untuk melakukan ketidakbaikan, maka hidayah itu tidak akan sampai dan tidak akan mereka terima. Padahal sebenarnya ada. Tapi karena kita memilih untuk melakukan yang tidak baik, maka hidayah itu tidak
kita ambil. Nah, jadi hidayahnya selalu ada. Hanya masalahnya di kita. Karena kita nih wow zuyyina lahum su'u amalihim. Amal-amal buruk kita dijadikan indah sehingga kita lebih memilih, aku tak memilih ini saja. Lah paketan dari Allah enggak saya ambil. Karena saya merasa itu enggak menarik. Dan yang menyebabkan kita tidak mendapatkan paketan itu kan kita sendiri, karena kita memilih untuk mengambil yang su'u amalim itu tadi, yang amalan-amalan yang tidak baik tapi dijadikan seakan-akan itu menarik. Maka di akhir ayat itu Allah mengatakan wallahu la yahdil qaumal kafirin. Allah memang tidak memberi petunjuk kepada orang yang kafir, karena mereka memilih kafir. Sebab petunjuk Allah itu hanya diberikan kepada orang yang beriman. Ini hidayah yang namanya kalau saya Mutawalli Sa'rawi mengatakan hidayah ma'unah. Jadi ada hidayatul dilalah, ada hidayatul ma'unah. Hidayah dilalah itu adalah Allah memberi petunjuk kepada siapa saja dengan menurunkan ayat-ayatnya. Di Quran, di semesta ini kita bisa melihat semua orang bisa menganalisis itu, bisa memikirkan itu. Tetapi tidak semua orang kemudian mau memikirkan dan mau mengakui akan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, atas ketidakmauan mereka dan atas pilihan mereka untuk lebih memilih yang lain, maka petunjuk itu tidak mereka peroleh karena tidak diambil. Maka Allah kan mengatakan wahadainahu an-najdain. Aku beri hidayah kepada mereka, petunjuk kepada mereka dua jalan. Ini jalan yang enggak baik, ini jalan yang baik. Kita ini dipersilakan untuk memilih. Ketika kita sengaja memilih sesuatu yang tidak baik, maka petunjuk Allah ya tidak akan kita peroleh. Gitu. Bukan Allah tidak memberi hidayah, Allah memberinya, tetapi kita memilih untuk tidak mengambilnya. Karena itulah maka ada namanya siksa, ada yang namanya pahala. Wong kamu niat untuk tidak mengambilnya, padahal sudah tak bilang kalau kamu sengaja melakukan yang enggak baik, maka tak kasih sanksi. Kamu sengaja melanggarnya, sengaja enggak ada unsur paksaan, kita melakukan itu ya dengan penuh kesadaran begitu, maka ya kamu layak untuk mendapatkan sanksi. Oleh karena itu kalau orang melakukan ketidakbaikan karena terpaksa, karena lupa, karena lalai, nggak akan ada sanksinya dari Allah SWT. Tapi kalau kita sengaja melakukan ketidakbaikan atas kesengajaan kita itu tadi, atas pilihan kita itu tadi, maka kita akan mendapatkan sanksi dari Allah. Demikian halnya ketika kita melakukan kebaikan atas kesadaran kita melakukan kebaikan itu, maka Allah akan memberikan bonus. Sesimpel itu gambarannya. Jangan kemudian kita merasa bahwa aku ngene iki yo wis dikersake Gusti Allah. Aku apik ora apik ya dikersake. Enggak seperti itu. Aturannya enggak seperti itu. Bahwa kita diberi kemampuan untuk memilih. Yang membedakan kita dengan makhluk yang lain, kita itu diberi kemampuan memilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau hewan mereka itu sudah ditanam instingnya oleh Allah untuk selalu bertasbih, selalu berbuat sesuai dengan yang fitrah ketika mereka diciptakan. Memang mereka dipaksa atau setelannya memang seperti itu. Maka ya enggak ada yang kemudian hewan atau tumbuhan itu kafir kepada Allah, itu enggak ada, karena wis disetel pokoknya manut, pokoknya mengikuti. Ya kalau manusia ini sebagai bentuk penghormatan dari Allah diberikan akal, ben iso mikir, iso mbedake mana yang baik, mana yang buruk, diturunkan Rasul, diberikan tuntunan, biar kita semua tahu. Dari situ kita nanti akan layak mendapatkan bonus atau berhak untuk mendapatkan sanksi. Nah, itu atas dasar pilihan kita sendiri.
Nah, oleh karena itu, ya ketika Allah mengatakan wallahu la yahdil qaumal kafirin, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang kafir, ya ini sangat rasional. Karena atas pilihanmu kamu tidak memilih jalanku, maka ya enggak tak kasih petunjuk, atau maka kamu enggak akan bisa mengambil petunjuk itu karena kamu sudah salah jalan. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah nggih. Salah satu bagaimana supaya kita ini selalu berada pada petunjuknya, yo niki kita baca mapnya niki map hidup kita Al-Qur'an niki ngoten nggih. Ini Allah menghendaki kayak apa sih? Arahnya mau kemana sih gitu? Saat kita melakukan perjalanan dan nggak tahu jalannya, yo pegangan kita ya. Maka ya semoga saja kita bisa istiqomah untuk mengkaji ayat-ayat Allah supaya apa? Supaya ya, semakin kita mendekati garis finish toh niki. Karena semakin hari kan waktu kita di dunia semakin menipis katanya, semakin berkurang. Ini kita sudah hampir di garis finish gitu. Jangan sampai kita salah beloknya sehingga tidak finish. Caranya apa? Ya ini kita baca map ini. Ya kita pelajari seayat dua ayat harapannya. Ya nanti kita benar-benar bisa mencapai finish tidak tersesat. Ya, cita-cita kita cuma itulah hidup ini kan ya. Cita-cita terbesar kita ya kita kembali bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, bisa melakukan laporan pertanggungjawaban dengan wajar tanpa pengecualian kalau istilahnya orang-orang BPK, sehingga kita menghadap Allah itu dengan tenang, pertanggungjawabannya ringan, bertemu Allah itu juga dengan sepenuh keyakinan, karena kita ketika berjalan di dunia mengikuti mapnya. Ya insya Allah ngoten Bapak Ibu rahimakumullah, semoga ini monggo. Tidak bertanya atau apa dan hanya apa itu mukarnya belum ada Ustaz. Nah akhirnya aja tapi tidak mukarnya belum itu misalnya atau kurang ekstrim. Nah, ya memang ada tuntunan bahwa kita ini diperintahkan untuk niku ya alladzina amarudkhulu fisilmi kafa. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian dalam Islam secara kafa. Artinya di semua lini kita ini harus menunjukkan identitas keislaman kita. Dalam hidup kita sehari-hari, ketika kita menjadi orang tua, ketika kita menjadi anak, ketika kita menjadi pemimpin, ketika kita menjadi orang yang dipimpin di tengah masyarakat, ya semua itulah kita harus menunjukkan identitas keislaman kita. Tidak hanya separuh-separuh. Misalnya nek pas nang masjid Islam, keluar nang masjid wis suarane patek cetok ngoten nggih. Nek nang masjid wae istighfaran, tapi kalau di luar masjid omongane lah enggak seperti itu. Yang dimaksud muslim secara kafah itu ya dimanapun kita berada, identitas keislaman kita itu nggak pernah luntur. Nah, itu yang diharapkan oleh agama kita. Maka kan kritik, ya, salah satu kritik yang disampaikan kepada umat Islam sekarang ini, betapa banyak orang sekarang ini yang casingnya itu Muslim, tetapi dalemannya, underdealnya itu enggak Muslim. Jadi KTP-nya Islam, tetapi tingkah laku sehari-harinya, cara berpikirnya tidak Islam. Yaitu ya ibaratnya patung saja. Kelihatan bagus tapi dalamnya enggak bisa ngapa-ngapain atau enggak ada apa-apanya. Nah, salah satu hal yang menyebabkan kita itu mengalami kelemahan di tengah masyarakat secara umum, ya karena kita ini hanya sekedar buih itu tadi. Kita oke neng ora, nggak ada bobotnya.
nggak ada bobotnya. Sebab kita hanya sekedar ya tampilan saja, ketoke nong dhuwur kabeh, yang namanya bui itu kan di atas semua, kelihatan mendominasi. Tapi kemanapun arah air dia akan mengikuti, nggak pernah berani menentang. Ya, harapannya ya awak dhewe iki ya nek iso itu jadi banjirnya itu, jangan buihnya. Ya, memang itu yang diharapkan oleh agama kita ya. Kita berislam secara kafah, sehingga dengan kekafahan kita bisa kita lihat pada awal-awal zaman keemasan Islam, ketika mereka berpegang kepada ajaran agamanya, maka nggak akan ada yang bisa mengalahkan. Sebab jaminan Allah untuk memberi kemenangan itu ya ketika kita benar-benar muslim. Nek muslim gur KTP atau muslim gur tampilane tok tetapi dalemannya itu ya nggak jelas, maka pertolongan Allah itu belum layak diberikan kepada kita. Ya harapannya kalau misalnya masyarakat kita sekarang masih seperti itu, ya paling ora anak turunnya awak dhewe nggak kayak gitulah. Gitu. Kita mulai memperbaiki diri, ya kita mulai dari diri kita sendiri. Oh awak dhewe ngomong ya ternyata ya dalam kehidupan sehari-harinya ternyata juga masih bolong-bolong. Ya seperti wae kalau seperti itu. Dari mana kita mulai? Ya dari diri kita sendiri. Kita tunjukkan bahwa dimanapun kita ini memiliki identitas muslim. Baru kemudian ya yang lain-lain, anak-anak kita, lingkungan kita kondisikan. Kalau kita mengondisikan lingkungan ternyata kita sendiri ya masih kasarannya busuk seperti ini, ya itu nggak akan bisa sampai di hati masyarakat. Ya, kita perbaiki ini nasihat buat saya pribadi loh ya. Ya, kita perbaiki awake dhewe ngaten nggih, masing-masing kita perbaiki, lalu keluarga kita, lingkungan terdekat kita, maka insya Allah lah. Ketika misalnya ya di sini ada kurang lebih 10 atau 15 orang yang sudah berazam, tekad kita ini memperbaiki diri kita sendiri. Diperbaiki betul sebaik-baiknya sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya misalnya. Maka akan ada 10 atau 15 orang yang itu nanti akan bisa mewarnai lingkungan. Yes. Dari kecil-kecil seperti itu memang. Nggak bisa langsung kita mengharap sekian banyak orang menjadi baik. Ya semoga ini awal yang baik bagi kita dan anak-anak kita akan generasi penerus kita akan menjadi lebih baik. Salam Bapak Ibu nggih. Mugi-mugi manfaat yang ngapunten babile wonten kelenta-kelentenipun. Sarengan kita tutup kanthi wasan hamdalah lan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.